Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid MPD beserta tim. Terima kasih Bapak selaku ayahanda kami yang selalu memberikan support yang luar biasa terhadap Mandua Kutai Kartanegara sehingga progres kemajuan madrasah terlihat sangat signifikan. Sungguh sebuah kehormatan dan keistimewaan yang tak ternilai bagi kami semua keluarga besar Mandua Kutai Kartanegara. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Sabransa SIP SHI. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Haji Nasrul MH beserta tim. Yang terhormat Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Hajah Eka Nur Hidayah SPD MPD. Yang terhormat Ketua Pokjawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supriyo Harjo SPD. Yang terhormat Ketua Komite Mandua Kutai Kartanegara Bapak Hartono MPD. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara Ibu Umi Puji Astudit SPD MSI beserta tim manajemen madrasah. Yang saya hormati undangan dan seluruh guru dan tenaga kependidikan Mandua Kutai Kartanegara yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah karena pada hari ini Kamis 15 Agustus tahun 2024 kita bisa berkumpul bersama di Aula Mandua Kutai Kartanegara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam acara pembinaan GTK dan peresmian pemakaian gedung Aula Mandua Kutai Kartanegara. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita meraih syafaat yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Anda Muhammad Farhanuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
يفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل ارجعوا فارجعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut menjadikan kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Yudi Faisal SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa semoga kegiatan kita ini senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Gedung Aula Man 2 Kutai Kartanegara yang diresmikan pada hari ini senantiasa mendapat berkat dan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha tinggi, di pagi yang indah ini, kami persembahkan segala puji, kami haturkan sanjungan tertinggi kepadamu Tuhan yang maha tinggi dan maha terpuji. Berkat rahmat, nikmat dan anugerah yang Engkau beri, hingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka mengikuti acara peresmian Gedung Aula Man 2 Kukar ini,
sekaligus pembinaan guru dan tenaga kependidikan di madrasah ini. Ya Allah yang Maha Rahman, kami sengadahkan tangan seraya melangitkan doa-doa dan harapan. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sering kami terlupa akan nikmat-nikmat yang Kau berikan. Kami sibuk akan kehidupan dunia dengan berbagai macam urusan. Sering kami abaikan apa-apa yang Engkau perintahkan. Sering pula kami melanggar apa-apa yang Engkau larang. Namun dengan segala cinta dan kasih sayang, Engkau tetap memberikan kami berbagai kenikmatan. Begitu banyak pencapaian yang kami dapatkan, begitu banyak anugerah yang Engkau berikan. Maka jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas setiap nikmat dan anugerah yang Engkau berikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan pemberi rahmat, jadikan gedung Aula Mandua Kutai Kartanegara yang diresmikan hari ini penuh dengan berkat. Gedung yang manfaat bagi kami, manfaat untuk umat. Jadikan pula pembinaan guru dan tenaga kependidikan hari ini penuh dengan ilmu yang manfaat. Berkahi semua ilmu yang kami dapat, hingga membuat kami menjadi hamba-Mu yang semakin taat, hingga cinta-Mu kepada kami semakin mendekat. Jadikan setiap ilmu yang kami dapat memberikan manfaat dalam kehidupan dunia, serta memberikan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kutai Kartanegara yang terhormat Ibu Umi Puji Astuti SPD MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid MPD. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Sabransah SIPSHI. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Haji Nasrun MH. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Hajah Eka Nur Hidayah MPD. Yang kami hormati Ketua Tim Perencana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Kartono MSI. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah, Bapak Hartono MPD. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Madrasah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supriyo Diharjo SPD. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 2 Kutai Kartanegara. Selamat datang Pak Agus di Mandua Kutai Kartanegara. Saya nggak menyangka beliau hadir hari ini. Terima kasih Pak Agus. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Urusan Tata Usaha, para wakil kepala madrasah beserta tim hebat guru dan tenaga kependidikan
2 Kutai Kartanegara. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Atas segala ridhonya, karunia-Nya, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di MAN 2 Kutai Kartanegara, di madrasah kita tercinta ini, dalam agenda pembinaan guru dan tenaga kependidikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan buat kami, buat kita keluarga besar MAN 2 Kutai Kartanegara, yang terhormat Bapak Kakanwil beserta jajaran berkenan hadir di madrasah kita di tengah-tengah padatnya jadwal beliau. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Begitu terharu dan bahkan bisa dikatakan hari ini saya deg-degan Bapak Kakanwil begitu ya. Mulai dari kemarin saya menghubungi ketua tim perencana, komunikasi dengan Pak Kabid, rasanya sudah deg-degan menunggu Bapak hadir di madrasah kami kembali. Yang terhormat Bapak Kakanwil dan hadirin yang berbahagia, mohon izin melaporkan kondisi guru dan tenaga kependidikan MAN 2 Kutai Kartanegara. Pada hari ini kami akan mengikuti pembinaan dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah guru dan tenaga kependidikan kami pada tahun pelajaran 2024-2025 ini adalah sebanyak 61 orang, dengan rincian PNS guru sebanyak 26, PNS tenaga kependidikan ada 4 orang, kemudian P3K guru ada 4 orang, P3K tenaga kependidikan 1 orang, dan PPN-PN guru serta PPN-PN tenaga kependidikan itu berjumlah 25. Jadi kalau kita bandingkan antara ASN yang berjumlah 35 dengan non ASN 25, itu adalah 57% dibanding dengan 43%, dengan jumlah siswa MAN 2 Kutai Kartanegara sebanyak 805 siswa. Guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pada titik berat peningkatan kapasitas. Untuk itulah kegiatan pembinaan ini sangat penting. Kami betul-betul menunggu jadwal Bapak Kakanwil betul-betul ada dan longgar untuk kami, guna kami mendapatkan arahan dari Bapak, juga suntikan motivasi dari Bapak untuk menguatkan kita semuanya pejuang di madrasah yang menjadi salah satu unsur penting keberhasilan proses pembelajaran. Pada hari ini selain kami guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan ilmu, mendapatkan arahan dan suntikan motivasi dari Bapak Kakanwil, siswa sejumlah 805 siswa kurang lebih, karena ada beberapa kontingen siswa yang kami kirim untuk mengikuti lomba. Anak-anak saat ini kami fokuskan di musola untuk mengikuti kegiatan motivasi dengan narasumber dari Traspo Samarinda. Jadi pada hari ini kegiatan pembelajaran di MAN 2 Kutai Kartanegara berlaku untuk 2 unsur. Satu unsur GTK dan yang satunya adalah unsur siswa. Jadi Bapak Ibu guru, hari ini kita sama-sama belajar dengan siswa kita dengan narasumber yang berbeda. Bapak Kakanwil yang terhormat dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pada agenda pembinaan kali ini sekaligus peresmian
Kanwil, saya katakan peresmian tipis-tipis, karena yang kita resmikan ini adalah ruangan yang akan kami fungsikan sebagai aula pusat kegiatan madrasah. Tentunya kami sangat bersyukur dengan selesainya ruangan ini, Bapak Kakanwil, karena kalau melihat riwayatnya, ruangan ini adalah KDP atau bangunan mangkrak sejak tahun 2016. Berkat support dan dukungan dari Pak Kakanwil beserta jajaran Kanwil, mohon maaf Pak Kakanwil, saya tuh sering komunikasi dengan Katim Perencana ya Pak Kakanwil. Bagaimana ya Pak mangkrak kami. Nah, jadi luar biasa juga support dari perencana. Makanya berkat kebaikan Bapak Kakanwil beserta tim jajaran Kanwil, akhirnya KDP mangkrak kami yang berjumlah 2 Bapak, satu ruangan ini yang hitungannya adalah mangkrak di tahun 2016 yang waktu itu hanya berupa, kami naikkan dalam slide Bapak, berupa bangunan tanpa atap di tahun 2016, ditumbuhi rumput-rumput liar baik luar, dalam hingga dindingnya. Akhirnya pada tahun 2023 akhir lalu selesailah sudah KDP itu Bapak, alhamdulillah. Dan yang satu dalam status penghapusan yang sekarang menjadi posisi titik pembangunan gedung SPSN RKB 2. Jadi kita sangat bersyukur di Mandua Kutai Kartanegara tidak ada lagi bayang-bayang KDP. Terima kasih Bapak Kakanwil beserta jajaran, support dan dukungan bantuan yang luar biasa untuk kemajuan Mandua Kutai Kartanegara. Dan alhamdulillah Bapak melihat gedung SPSN yang sudah bertengger megah, gagah dan perkasa di depan. Kami kalau lewat itu berhenti dulu Pak, toleh gitu, dengan sedikit, bukan sombong gitu ya, tapi ya berbanggalah kita. Baru ini kita mendapatkan bangunan semegah itu, lengkap dengan mebel dan perlengkapan belajar. Kita tinggal masuk, duduk dan menikmati fasilitas yang ada. Tentunya support berupa fasilitas sarana prasarana ini harus kita imbangi dengan peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dari seluruh guru dan tenaga kependidikan agar kita sama-sama bergerak untuk menuju kemajuan madrasah. Insya Allah sebentar lagi setelah nanti gedung ini dilakukan PHO, maka tentunya kami akan segera mengajukan permohonan untuk pemakaian gedung kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Kakanwil, mohon Bapak berkenan untuk memberikan arahan, wejangan, dan motivasi kepada kami semuanya, seluruh guru dan tenaga kependidikan Mandua Kutai Kartanegara, dan sekaligus meresmikan pemakaian ruangan aula ini sebagai bagian dari ikhtiar kita madrasah, karena ruangan ini akan digunakan untuk pusat kegiatan madrasah menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miguji Astuti SPD MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, acara inti, arahan, dan pembinaan GTK Mandua Kutai Kartanegara oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus meresmikan pemakaian gedung aula Mandua Kutai Kartanegara yang sebelumnya merupakan bangunan KDP mangkrak sejak tahun 2016. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalik MPD, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati kami pendidikan madrasah, para kemenakukar, ketua tim perencana, Pak Haji Rudi, kasih pendidikan madrasah, pengawas madrasah, ketua komite, saya hormati kepala madrasah dari Kota Bangun, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus datang jauh-jauh dari Kota Bangun. Kepala Mandua Kukar yang sangat berbahagia. Bapak Ibu sekalian, para guru, para ustaz-ustazah yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersilaturahim dalam satu kegiatan peresmian gedung aula pertemuan Mandua Kukar yang memang dulunya adalah gedung ini mangkrak. Pada saat kami pertemuan pertama datang ke sini, memang kami melihat bahwa ini adalah gedung yang tidak terpakai, gedung yang lama dibiarkan. Tahun 2016 sudah sampai sini juga dulu kepala sekolah yang lain sebelum Ibu Umi itu memang sudah menjadi mangkrak. Lalu kami datang lagi beberapa kali masih mangkrak. Lalu baru ada keinginan untuk memperbaiki. Dan memang tercatat dalam beberapa catatan BMN itu ada bangunan yang harus diselesaikan. Karena menjadi bangunan yang tidak selesai itu menjadi masalah. Bagi kami jadi masalah juga. Ya, lalu Pak Haji Rudi ini berusaha untuk mencarikan anggaran. Bagaimana bisa gedung ini bermanfaat. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita lihat manfaatnya luar biasa dan bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan dengan baik dan jangan dibiarkan lagi tidak berguna begitu, karena sudah kita bangun dengan susah payah, dengan mengumpulkan dana bermacam-macam, ya, dana RM ada, rupiah murni ada, dari bos juga ada. Tentu ini kolaborasi yang sangat baik. Ya. Saya memang melihat Ibu ini pandai sekali memanfaatkan situasi dan menggunakan kapasitas kita itu masing-masing guru, masing-masing ada ketua komite untuk bisa bagaimana kita bergerak bersama-sama. Nah, itu yang penting bagi kita supaya terlihat baik ya. Karena kami datang hari ini alhamdulillah sudah baik ya Bu, alhamdulillah sudah baik dan sudah bisa dipakai. Jadi kedepannya tinggal kita memelihara bagaimana kita bisa memelihara gedung ini, karena gedung itu kalau dibuat pasti ada pemeliharaannya, karena susah kalau tidak ada pemeliharaan. Jadi tentunya ada lagi nanti dana pemeliharaan di sekitar ini. Semakin banyak gedung, semakin besar pemeliharaannya. Ada tambahan 2 gedung SPSN yang tidak ada yang lain, tidak ada tambahan yang 2 kecuali Mandua Kukar. Ya ini memang luar biasa Mandua Kukar ini. Ya, tidak ada yang lain. Kalau madrasah biasa itu paling 1
satu ini sekali dikasih 2. Kenapa? Memang juga salah satunya menutupi KDP, salah satunya memang diberi 2 itu oleh kawan-kawan kita dari Jakarta waktu datang. Dan itu permohonannya sangat memang bagus sekali dan luas lahannya. Memang ini menjadi sebentar ya, saya harus terima telepon ibu negara. Kali negara nelpon itu susah. Ya Pak, saya susah kan Pak. Enak pulangnya kita kadang-kadang jadi kayak pintu. Ya, saya teruskan ya. Saya mau berpantun tadi. Ya, saya awali dengan berpantun aja. Menghilangkan grogi dengan Ibu Umi. Membawa kue ini pergi ke Batam. Kue ini dibelah sampai ke akar manisnya. Kue ini dibelah nyaman sampai ke akar. Kembali. Ibu-ibu kelihatannya bajunya merah sama dengan Pak Rudi. Kami datang ke sini ke Mandua Bukan. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi berkah. Ya, jadi hari ini saya ini isi materi apa Bu? Serah aja ya. Ngomong sembarang aja ya. Saya tuh udah senang datang ke sini, pokoknya luar biasa. Kan disambut mulai depan sampai ke sini. Maka Pak Kasrul di samping, mana Bumi di samping kayak waduh, Bapak Ibu ibunya cantik-cantik semua. Waduh, selamat, terima kasih kan gitu. Itu namanya bagaimana kita mengoptimalkan potensi ya. Mengoptimalkan potensi itu begitu. Potensi kita apa ini di sini? Anak-anak kita banyak, ayo kita susun. Nah itu potensi. Biaya nggak itu? Nggak kayak biaya, ya kan? Tapi udah terlihat, waduh hebatnya. Kalau disambut di depan aja, pakai musik itu Pak Guru tadi, itu udah luar biasa. Disambut lagi sampai ke belakang, sampai tidak bisa bergerak. Kan begitu, memang pengembangan potensi diri itu luar biasa. Bapak Ibu perlu bagaimana cara mengembangkan potensi diri yang tidak berbiaya begitu. Ya, saya tahu aja Bu ini, aduh luar biasa ini semuanya memanfaatkan potensi yang ada di Mandua ya. Jadi kalau jadi kepala sekolah jadi apa saja, bagaimana memanfaatkan potensi apa di tempat kita yang banyak, apa yang kita yang bisa, apa kita yang bisa kita manfaatkan itu ya. Kalau di sini ada anak-anak yang bisa seni luar biasa, Pak Guru luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Nanti akan kami ambil untuk menyambut Ibu Menteri Agama. Siap ya? Siap kawan-kawan ya. Karena nanti tanggal 8 September
Itu pembukaan MTQ malamnya. Besoknya tanggal 9 kita ada pertemuan dengan komunitas se-Indonesia dan se-Kalimantan Timur. Nah itu nanti penyambutan Menteri Agamanya menggunakan live-nya itu tadi. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan lah. Karena besok ini Bu Menteri datang, makanya Bu Negara nelfon tadi. Mana Ibu Negara, mana Bu Menteri ya? Ya kan? Jadi tadi besok pagi Bu Menteri datang ke Balikpapan. Nah itu, Bu Menteri ini agak bingung kemana kita, kan kemana kita nih besok ini? Karena terlalu pagi pesawatnya. Nah kita akan bawa ke madrasah yang siap di sekitar situ. Ya Pak Rudi ya, kita carikan madrasah yang siap. Madrasah apa saja bisa dikunjungi Bu Menteri Agama atau yang lain boleh. Yang jelas kita ke asrama aja dulu istirahat. Ya kalau ke Tenggarong kayaknya kejauhan. Kalau perlu Samarinda mungkin bisa ke Tenggarong. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diminta untuk bagaimana kita bisa meninggikan akhlak. Bagaimana kita bisa meninggikan akhlak. Karena orang berkatakan yang value-nya Kementerian Agama dan semua kementerian itu adalah berakhlak. Berakhlak itu adalah akronim dari mewakili nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bagi aparatur sipil negara. Itu namanya berakhlak. Panjangannya berakhlak itu. Kalau disuruh lagi mengulangi, kenapa lagi? Jadi akhlak itu tentu lebih tinggi daripada ilmu, ya kan? Dalam bahasa kitab tasawuf orang-orang dulu, kalau sekarang jarang orang bertasawuf. Kalau orang dulu aja yang bertasawuf. Tapi sekarang banyak orang mempelajari tasawuf yang modern. Jadi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana orang yang berilmu tinggi tapi tidak berakhlak, maka dia tidak akan dikucilkan dengan sana. Tapi orang yang tidak berilmu tapi dia berakhlak baik, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak, berakhlak. Bagaimana kita berakhlak? Menjaga diri kita, menjaga diri kepada orang lain, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita terhadap orang lain. Itu berakhlak. Kemudian apalagi bangga melayani bangsa. Jadi brandingnya itu berakhlak itu bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Kita ini melayani bangsa semuanya. Para pegawai, semua kita yang ada melayani bangsa. Dengan apa? Dengan mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang baik. Itu melayani kita semua. Berakhlaknya, memberi panduan perilaku bagi ASN dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja yang profesional. Jadi budaya kerja kita ini sudah profesional. Bapak Ibu sudah profesional. Tapi yang penting jaga akhlaknya, jaga dirinya, jaga situasinya. Di sini jangan sampai ada kedengaran, ya jangan sampai kedengaran aja jangan sampai. Apalagi melakukan. Ya, ada guru sama guru lirik-lirikan. Kalau mau lirikannya nggak apa-apa. Saya kalau ngelirik Bu Umi gini kan nggak apa-apa. Katanya Bu Umi kan tadi kalau menunggu kami kan deg-degan gitu ya. Saya pacaran dulu lah. Mau pacar gimana deg-degannya kan? Malu aku malu. Malu kan? Aduh, bagaimana mengutarakan rasa cinta, bagaimana mengutarakan rasa sayang kepada pacarnya itu, aduh malu. Tidak bisa lah, tidak bisa kan? Seperti itu memang. Ya. Jadi kita bagaimana bisa melayani bangsa kita ini dengan baik. Kalau orang mengatakan, banyak sekali orang mengatakan dalam kaitan dengan IKN, banyak orang mengatakan
IKN itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh negara lain. Mantap, benar itu. Belum pernah datang ke sana kan? Iya. Belum pernah kan? Baru dari foto-foto aja kan? Coba kalau kita datang sana, keseriusan pemerintah itu luar biasa. Kalau orang menghujat presiden dengan akhlak yang baik, yang akhlak enggak baik dan sebagainya, juga orang yang zalim. Tapi kalau kita melihat seterusnya langsung dengan Pak Presiden, itu kita akan berbeda pandangan. Bagaimana kemarin pada saat rapat kabinet, semua kabinet hadir, pada saat makan semua orang, Pak Presiden tidak makan. Kenapa? Beliau puasa. Ayo, bagaimana orang yang berpuasa? Tentu dia menjaga dirinya, menahan dirinya. Kita tidak tahu Pak Presiden itu agamanya baik sekali. Kita nggak tahu. Kita hanya mendengar dari orang yang menghujat saja kan. Tidak pernah. Apalagi kalau bapak-bapak itu menghujat, mengirim belum membaca apa-apa, mengirim sudah. Wah. Bukan orang yang melayani bangsa dengan baik. Ya kan? Berakhlak tuh orang yang melayani bangsa dengan baik. Jadi kalau ada kiriman orang, jangan dikirim dulu, baca dulu. Ini belum tentu ini dari mana bisa dia begini? Kenapa gitu? Ini loh negara kita. Oh ini loh presiden yang kita pilih. Kenapa kok dia tidak baik? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita memilih sudah dulu itu pilihan A, B, C. Sudah kita pilih. Menang si A, tentu ini yang lebih baik. Nanti orang yang kalah membuat buzzer banyak buzzernya ini. Jangan sampai itu. Yang kira-kira agamanya dibuat begini, agamanya buat begini, padahal mereka membuat-buat sendiri. Belum tentu. Yang membuat itu juga belum tentu orang yang berakhlak. Hanya membuat aja mengutip, kumpulkan dengan baik, kirim. Kita lagi lihat, ngerinya apa ini? Kirim. Yang sekarang yang diribut apa? Ayo, yang diribut apa? Paskibra. Nah. Ada lagi sebelumnya kondom. Iya. Ada kayak dikirim kondom? Ini dibesarkan. Kalau ada orang membagi sini, yang ambil aja belum kantong. Jangan bagikan anak-anak. Ya kan? Kalau ada, gue ya setahun nih kalau ada. Kalau ada, kan kumpulnya ya. Tangan dari rumah. Kan begitu, ya. Jangan sampai itu malah dibesar-besarkan. Karena hal-hal yang kecil, pendidikan terhadap reproduksi itu penting, ya kan? Pendidikan reproduksi itu penting. Nanti orang nggak tahu. Dikasih tahu tentang reproduksi, apa itu reproduksi? Nanti kan, padahal yang dibesarkan itunya, padahal nggak seperti itu juga. Pendidikan reproduksi terhadap anak-anak. Yang anak SMA nih, kalau dia dijaga betul-betul, waduh, ingat aja waktu kita sekolah dulu kan? Pasti ada ya teman perempuannya yang di taksir. Ada kakak kelasnya yang di taksir. Kalau anak perempuan kakak kelasnya yang di taksir. Kalau laki-laki adik kelasnya yang di taksir kan gitu. Harus begitu. Karena itu awalnya. Lo naksir lah, normal kan? Kalau tidak ada rasa apa-apa tidak normal. Kan begitu kan? Tinggal kita bagaimana meluruskan itu baik, terjaga. Manusia itu kalau tidak berani kawin itu tidak manusia itu. Di luar daripada kodratnya.
Ya kan? Bukan sunnah Rasul. Rasulullah aja tahu, masih tidak tahu. Ujung-ujungannya kan begitu. Tetapi jangan sampai terlalu jauh ini. Jaga, ayo jaga. Kan? Ini orang lagi ramai ini. Ya. Kita belum tahu apa kaitan dengan Paskibraka itu. Kita juga belum tahu, hanya mendengar aja. Apakah mereka ingin membuka 1-2 orang, jilbabnya asalnya disuruh membuka, kita tidak tahu. Belum tahu, ya kan? Apakah itu memang mereka merasa capek, hanya 1-2 orang, yang lain tetap, bisa juga. Tapi yang wah ini besar ini kesempatan nih membuli pemerintahan. Kamu lihat gak presiden Garuda yang ada di IKN besar itu megah kalau di itu, luar biasa megah. Tapi kan kalau di foto yang terakhir saya lihat kayak hantu. Dibuat orang kayak hantu. Jadi kayak gini, mukanya kayak berowong gitu. Waduh, ini macam-macam kreativitas yang berlebihan. Ya, kalau kita kan Garuda di situ bagus, cantik. Tapi yang kayak hantu. Kan itu sesuatu yang berlebihan lah. Ya, jadi Bapak Ibu semua, sesuatu itu kalau berlebihan itu tidak baik. Yang sedang-sedang saja, ya kan? Yang sedang-sedang saja. Kemudian ada juga tata kelola administrasi dan keuangan madrasah yang pertama, program madrasah sehat dan meningkatkan kesehatan peserta didik, program madrasah adiwiyata untuk berwawasan lingkungan, dan program madrasah ramah anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Menyenangkan bagi anak sekolah. Seperti tadi, bagaimana sudah ruangan ini tempatnya sudah menyenangkan sekali, bagus sekali. Di mana tempat-tempat yang kita tata dengan baik itu tentu menyejukkan bagi kita semua untuk belajar. Ya, kita tata dengan baik. Madrasah harus mematuhi ketentuan mengenai penggunaan anggaran DIPA, pengelolaan dana sesuai dengan prinsip teknis, serta pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan oleh Komite Madrasah. Komite Madrasah ini beliau berdiri sendiri, ya Pak. Hendaknya menggunakan kaki orang, beliau jalan sendiri dari Papa sama Ibu Umi, ya kan Pak, sendiri aja. Kalau ada kekurangan program yang Bapak Ibu programkan, kekurangan apa, laporkan ke Komite Madrasah. Komite Madrasah kumpulkan orang tua. Kita kekurangan ini sementara madrasah tidak ada uangnya, misalnya begitu. Lalu madrasah, Komite Madrasah membuat program, kita kumpulan uang, tapi bukan kepala sekolah yang nyuruh. Yang mengumpulkan uangnya juga komite. Nanti programnya apa silakan laksanakan. Yang penting programnya jalan. Nah itu yang penting. Program yang diinginkan itu jalan. Kan banyak sekali ekskul tadi. Mulai dari PMK. Ada merupakan apa? Ada PMK tadi. Pemadam PMK Palang Merah Remaja, ya kan? Ada lagi apa tadi? Silat. Ada lagi olahraga. Nah, ada lagi para teater, ada basket, macam-macam. Itu kan tentu kurang biaya kalau anak mereka menjadi anak yang berprestasi. Kalau hanya sekedar tahu aja, ya oke lah, biasa-biasa aja, menjadi sekolah yang biasa aja, kan? Tentu harus ada bagaimana cara. Para sekolah ini kan memutar-mutar otak itu bagaimana cara ini bisa berhasil. Nah, sama dengan saya tuh.
Bagaimana bisa berhasil? Oh ini di sini, oh ini di sini. Selalu. Jadi kalau guru-guru madrasah turut ikut mendukung ya, turut ikut mendukung. Jangan membiarkan ya aja dah bumi aja tuh maunya kita tidak mau sini. Enggak ya? Oh marahi bumi. Ya, kan begitu ya. Jangan begitulah. Ini kan kemajuan kita. Bapak Ibu udah rasakan nih. Saya udah merasakan bedanya dengan bumi di sini setelah sebelumnya itu. Tidak begini. Kita juga tidak terlalu kepingin datang ke Mandua Buka, ya kan? Sekarang loh, waduh, rasanya kalau seminggu tidak kesini itu. Ya kan? Kayak orang ya gimana ya, kayak orang pacaran. Ya, jadi kan merasa senang, merasa senang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian memperlakukan kita semua yang hadir di sini. Ya. Kemudian ada lagi program sehat bergizi bertujuan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui pola makan yang tepat. Sedangkan program sehat fisik mendorong aktivitas fisik untuk mengurangi risiko obesitas dan meningkatkan kesehatan peserta didik. Memang ke depan ada program dari Bapak Presiden yang baru tentang makan ya. Jangan lagi diolah-olah makan itu macam-macam. Ada aja tuh ya meme ada karuan tentang makan. Untuk yang penting itu nanti kan belum ya. Nanti akan ada itu makan gratis oleh Bapak Presiden. Ya. Kalaupun itu diluncurkan. Karena kan kedepannya itu adalah kalau dana mencukupi, ya. Kalau tidak, ya kita tetap makan juga kan? Iya, tetap makan. Masa kalau ada itu kita kedepannya puasa aja enggak kan? Tetap makan. Makanya programnya itu makan sehat dan bergizi sesuai dengan aturan. Supaya apa? Anak-anak jangan obesitas. Ada kan anak kita yang obesitas? Saya lihat tadi sepanjang jalan nggak ada yang obesitas, kecuali pas ada masjid itu. Jangan. Dipilih yang obesitas langsung aja. Jangan kita di sini udah. Enggak lah ya. Tapi kan penting itu dalam hal menjaga kesehatan anak-anak kita. Nah, obesitas itu berlebihan makannya, berlebihan badannya, terlalu gemuk badannya. Ya kan, terlalu itu kan jelek loh. Kayaknya tadi yang sedang-sedang saja kan. Nah, karena memang bukan gemoy yang awalnya, ya kan? Ya. Kemudian program Adiwiyata berfokus pada kebijakan dan praktik berbasis lingkungan, sedangkan program ramah anak bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung partisipasi serta kulit. Di sini Adiwiyatanya apa tuh? Udah mandiri, udah full. Nah, udah full. Ya. Tanamannya masih banyak. Karena Adiwiyata itu salah satunya adalah tanaman lengkap tanamannya, kemudian lingkungannya apa istilahnya itu teduh ya, tidak terlalu bising. Nah itu salah satu daripada penilaian bagaimana didapatkan Adiwiyata. Kemudian berbasis lingkungan dan ramah terhadap anak. Ada guru yang pemalahan. Ada. Jangan dilindungi. Kalau marah boleh marah. Tidak ada manusia yang nggak marah. Pasti ada yang marah. Tapi jaga, jangan sampai menyakiti anak-anak. Ya. Kalau marah kita kan karena sayang dengan anak-anak. Ya. Sayang dengan anak-anak maka kita marah. Kamu salah begini, harusnya begini kan gitu. Mengarahkan pasti marah. Tapi jangan sampai menyakiti. Kalau saya dulu ingat memang dulu SD
Waktu saya SD, kita ini nakal juga. Pukul meja ini. Datang. Baik, sampai sekarang saya ingat Bu. Gurunya tuh Guru Abdul Majid namanya. Iya, saya SD kelas 5 itu kelas 6. Saya ingat sampai sekarang memukul saya. Jadi kan membekas dalam hati kita dan pikiran kita. Ya kan? Jadi kalau ada kita memukul yang kira-kira anak kita ini sampai malu dengan temannya, kemudian dia merasa banyak lebih lah ini sudah, itu akan mengingatkan dia sampai dia tua. Wah, saya dulu kalau dulu itu katanya gurunya ini tinggalnya di sini, itu nanti apa? Doanya jelek dan itu. Jadi jangan sampai begitu. Kalau misalnya salah dia jangan dipukul selesai di sini. Aduh, nah. Enggak kan gitu ya? Kan berjibat juga, enggak kena juga. Gini aja. Nah. Kenapa begini kan gitu? Tapi tetap juga kayak gaya marah itu. Jadi yang itu jelek banget itu guru. Karena saya ini kan tahu pernah jadi guru, jadi tahu cara bagaimana. Saya selalu diajarkan kelas SD itu selalu mengajar kelas 1 dan kelas 2. Ayo bagaimana kamu bayangkan ngajar kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ayo bagaimana anak lari sana, lari sini, lari sana belum sekolah. Bagaimana yang sudah duduk aja susah. Ayo kan begitu. Saya itu pernah ngajar, nggak mau kelas sekolah pun nggak mau nyuruh saya kelas 5, kelas 6 gitu. Itu adalah pelajaran yang paling mudah katanya. Yang paling susah itu kelas 1, kelas 2 Pak. Bagaimana menenangkan anak-anak ini? Suruh nyanyi dulu, ayo kita duduk, mari kita duduk. Begitu itu aja. Dan dia langsung berdudukan tuh anak-anak tuh, main tembak-tembakan dulu. Kelas 1, kelas 2 itu TK, ya kalau udah TK, udah pernah ada pelajaran. Tapi kalau langsung masuk SD, MI, udah lari-lari kan. Saya yakin dulu udah sanggup ngajar kelas 1, kelas 2 SD. Ya kan? Kita udah besar anak-anaknya, udah pintar, udah bisa cerita-cerita yang kita sambungkan udah nyambung lah. Tapi kalau ngajar kita anak kecil, tentu kita harus bisa bagaimana menyesuaikan. Nah, anak-anak juga begitu, harus bisa menyesuaikan dengan anak kita. Apa nih musimnya sekarang nih? Apa nih yang ramai ini sekarang? Sesuaikan dengan anak kita sekarang. Ya. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan gedung ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini dibuka apa ini? Biar kalian lihat. Oh ya, terima kasih. Kalau lebih mohon maaf dengan ini, maka gedung ini resmi untuk bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh kita tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, tapi sebelum kita lanjut, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ayahanda kita, orang nomor 1 di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di madrasah. Amin. Selanjutnya penandatanganan prasasti Gedung Aula Mandua Kutai Kartanegara oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara, didampingi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Ketua Tim Perencana,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Papjawas Madrasah, Ketua Komite Madrasah, Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beserta Bapak dan Ibu tamu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemberian nama dari gedung aula ini perlu kita ketahui bersama-sama bukan merupakan inisiatif dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara dan bukan pula keinginan atau ide dari beliau, tetapi sebagai penghargaan dari pihak lembaga terhadap kerja keras dan dedikasi beliau dalam memajukan madrasah yang bisa kita lihat dan merasakan selama 2 tahun 5 bulan beliau di Man 2 Kutai Kartanegara membawa kemajuan yang sangat berarti. Aula Umi Center Man 2 Kutai Kartanegara tercetus dari cita-cita dan keinginan madrasah, yaitu U pada kata unggul, M pada kata maju, M berikutnya pada kata mendunia, dan I pada kata inspiratif. Dalam artian, Aula Man 2 Kutai Kartanegara berperan sebagai pusat kegiatan madrasah untuk mewujudkan madrasah maju, bermutu, dan mendunia sesuai tagline Direktorat KSKK Madrasah. Maka penyematan nama Aula Man 2 Kutai Kartanegara dengan nama Aula Umi Center Man 2 Kutai Kartanegara mengambil akronim dari tagline tersebut, yaitu U pada kata maju, M pertama pada kata bermutu, M kedua pada kata mendunia, beserta huruf I di kata dunia. Sesuai namanya, besar harapan kita agar gedung ini bertahan lama dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan demi menghasilkan output terbaik yang menunjang IKN di Provinsi Kalimantan Timur, terlebih bagi negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Bapak dan Ibu yang terhormat, boleh tepuk tangan untuk aula gedung kita, Aula Man 2 Kutai Kartanegara. Selanjutnya dimohon untuk berfoto bersama. Untuk kita mulai dari ibu-ibu, silakan untuk dapat mengambil tempat di atas. Kita mulai dari ibu terlebih dahulu.
1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Sekali 1, 2, 3. Lagi. Ini sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya bapak-bapak dimohon untuk menempati tempat ibu-ibu. Hati-hati, senggol. Oke, hormat. Selanjutnya acara selanjutnya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.